Baik, saya masih lemes nih. Jadi seminggu ini tuh saya ngantuk terus hawanya. Ngantuk, males mau ngapa-ngapain, terus pada greges, tahu greges nggak? Tahu, Pada Bu. greges gitu nggak enak. Tahu, Bu. Iya, saya Iya, kirain Ibu. kan Sahnas mau punya adik. Saya Ya Allah, Ibu. terus Amin. saya tes ternyata negatif. Sudah karena hawanya sama ngidam gitu. Ternyata saya cek trombositnya agak sedikit turun gitu. Cuma nggak harus penanganan, cuma butuh banyak istirahat aja. Jangan dong muntas. Jadi hawanya tuh ngantuk aja bawaannya. Kayak apa ya? Kayak lemes gitu dengkul-dengkulnya semua ditambah darah. Jadi memang darah itu apa ya? Berperan penting ya. Darah itu yang memompa semua oksigen. Kalau kita stres itu oksigen itu terhenti di leher. Kalau kita stres, panik, gugup itu oksigen bukan terhenti. Jalannya itu pelan. Karena apa? Karena sudah adanya pembekuan darah, banyaknya darah tuh yang tiba-tiba membeku di area kepala sampai leher. Makanya kalau lagi stres itu kadang pusing, kadang kalau lagi stres itu lehernya sakit, ya ternyata seperti itu. Kemudian yang kedua, tetap jaga kesehatan. Vitamin itu penting ya. Iman dan imun itu sangat penting. Ketika ngerasa drop, tetap mintanya ke yang di atas dulu, kasih kekuatan ya. Setelah berbagai macam ikhtiar, segala macam penyakit, ujian itu semua dari Allah dan cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Gitu. Semoga ini, kalau kata suami saya minggu ini diliburkan semua taklimnya, ngajarnya gitu. Tapi sayang kalau diliburkan. Soalnya saya ada taklim, itu banyakan nenek-nenek ya, maksudnya banyakan ibu-ibu udah agak tua gitu. Jadi kalau saya suruh Zoom di musola itu pada nggak bisa, katanya, pada nggak mau gitu katanya. Enakan ngaji aja katanya. Disuruh ngaji pakai Zoom, nenek-nenek nggak mau. Ya sudahlah. Afzal, ini tolong diajak main. Muntas main sama Bang Afzal. Ya udah jangan tuh sama Bang Musa. Itu tahu. Nih Zal. Ini tuh ajak ke Musa. Salam buat Abang. No. Oke. Hari ini riset media adalah tentang teori. Tuh Bang Musa tuh. Tentang apa hari ini, Elo? Analisis, Bu. Teknik analisis, Bu. Teknik analisis media ya. Iya. Iya, Bu. Teknik analisis penelitian media organisasi media. Ini tuh saya sambil ngecas, jadi nggak enak banget ini posisinya. Dari kemarin emang nggak pegang HP, baru pegang HP semalam. Ya, teknik analisis media. Iya, itu Mumtaz. Bawa main keluar. Jadi riset komunikasi itu cakupannya banyak ya. Metode riset komunikasi ini cakupannya banyak ya. Jadi riset media salah satunya itu adalah masuk ke dalam bagian riset komunikasi. Jadi kita ada yang berbicara komunikatornya, ada berbicara isi pesannya, ya kan? Ada berbicara tentang medianya, ada tentang halayaknya, ataupun tentang efek dari sebuah proses komunikasi. Nah,
Kajian-kajian itulah yang biasanya terjadi dalam ranah penelitian komunikasi. Nah, kalau dalam media, dalam komunikasi, tingkatannya itu bermacam-macam. Ada jadi kajian riset komunikasi itu ada 2. Ada tingkatan komunikasi dan ada bidang komunikasi. Ya. Tingkatan komunikasi itu apa? Ada interpersonal, ada kelompok, dan ada yang namanya organisasi, dan yang keempat ada juga yang namanya mass media atau komunikasi massa. Nah, kemudian itu tingkatan ya, ada interpersonal, ada kelompok, ada organisasi, dan ada media massa. Sedangkan bidang komunikasinya itu ada banyak, ada jurnalisnya, ada broadcastingnya, ada advertising, periklanannya, kemudian ada PR-nya, ada pemasarannya, ataupun ada perilaku konsumennya. Jadi perlu diingat dalam penelitian atau dalam riset yang berhubungan dengan komunikasi itu tadi ada 2 macam, ada tingkatan dan ada bidangnya, ya. Nah, kemudian media masuk, ya Allah ini nggak enak banget ya, nggak bisa digeser sama sekali, coba. Kemudian berbicara tentang media, maka kita masuk ke dalam ranah apa? Media di luar, karena media adalah bagian atau salah satu unsur terjadinya kegiatan komunikasi. Makanya dalam penelitian atau riset media itu banyak sekali teori dan model yang digunakan ketika kita periset sedang meneliti apa yang ingin diteliti ya. Kita sebut sebagai mutual eksklusif. Mutual eksklusif itu artinya riset motif ya dari penggunaan media yang kaitannya dengan kepuasan halayak. Ya, siapa itu halayak? Halayak adalah masyarakat yang menggunakan media sebagai sarana pemenuhan kebutuhan medianya. Kalian disebut kalian disebut sebagai halayak. Kenapa? Karena kalian sebagai orang yang bergantung dalam pemenuhan kebutuhan media. Liana itu setiap hari itu pasti pakai gadget, mengakses. Ini kan nggak enak saya posisinya kalau kayak gini tuh. Nah, kemudian nggak apa-apa ya, gambarnya kepotong. Kemudian Liana selalu menggunakan media, baik itu media massa, media televisi, maka Liana bisa dikatakan sebagai halayak, ya kan? Karena kebutuhan Liana akan bermedia bisa penggunaan media. Atau halayak disebut juga sebagai pembaca, ya, sebagai pendengar, ya, sebagai penikmat dari sebuah media. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai halayak. Kemudian kalau misalnya Denis, halayak itu orang-orang yang memang kegiatan mereka adalah membaca dan mendengarkan, baik itu medianya. Jadi gini, Dennis McWell tuh bilang, sekumpulan orang yang mendengar, membaca, dan menggunakan isi pesan media sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan akan bermedianya. Kalau misalnya Little John itu beda lagi. Justru halayak itu ada karena adanya media. Nah, jadi Little John itu lebih memusatkan media sebagai kegiatan yang aktif.
Kenapa disebut halayak? Karena dia mengkonsumsi media. Kalau tidak ada media, maka tidak ada yang namanya halayak. Zaman dulu itu nggak ada yang disebut sebagai halayak. Kenapa? Karena belum ada media seperti yang sekarang ini sedang banyak diakses oleh masyarakat gitu. Jadi kalau orang sosiologi menyebut orang-orang seperti kita adalah masyarakat. Sedangkan orang komunikasi menyebut kita ini sebagai halayak. Pemirsa televisi, pendengar radio, itu adalah disebut sebagai halayak. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya antara istilah halayak dengan masyarakat seperti itu. Nah, kenapa kita berbicara media tapi intronya seperti itu? Agar kita paham. Kita dudukkan dulu nih permasalahannya. Antara riset media dengan riset PR atau kegiatan hubungannya dengan masyarakat itu adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Dua-duanya itu saling ketergantungan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu. Ya. Ibu ini tadi belum temanya, belum, masih jauh karena ngomongin media itu intronya banyak banget gitu. Makanya saya kalau ngomongin teori media itu banyak gitu. Dulu kuliah teori saja saya bisa berapa SKS kan. Ini kalau di IKI cuma 2 SKS tuh, makanya kita harus kerja keras. Karena gini, orang komunikasi kalau nggak paham teori apa yang dia mau pakai, bagaimana penelitiannya? Karena berbeda. Kalian kalau mau meneliti media, itu teorinya media. Kalau mau meneliti komunikasi, itu lebih besar lagi. Komunikasi apa yang akan kalian teliti? Komunikasi massa, itu teorinya berbeda. Komunikasi organisasi, teorinya berbeda. Kemudian teori antar budaya, misalnya teori agama, misalnya komunikasi antar budaya. Kemudian itu banyak sekali teorinya berbeda. Apalagi kalau misalnya mau mengkaji tentang media, nah itu lebih banyak lagi kajiannya. Maka memang harusnya pengenalan tentang teori ini setiap semester itu harus diperkenalkan karena banyaknya cakupan dari keilmuan komunikasi yang akan dibahas gitu. Apakah kalian akan meneliti tentang analisis media? Maka teorinya harus tentang media. Nulisnya media, tetapi yang kalian pakai teorinya misalnya teori komunikasi organisasi. Nah, itu kan nggak nyambung gitu. Gitu. Ya, jadi studi tentang media itu ada dua perspektif. Yang pertama, halayak aktif, ya. Kalau halayak yang aktif berarti medianya yang pasif. Atau yang kedua, halayaknya pasif dan medianya yang aktif. Seperti itu. Jadi hanya itu, berbicara tentang perspektif media, sumbernya itu ada dua tadi. Kalau halayaknya aktif, medianya pasif, nah berarti apa? Halayak itu bisa bertanya, bisa protes, dan itu tidak terlalu mempengaruhi. Kita sebut sebagai limited effect, karena halayak mempunyai daya selektivitas yang tinggi. Kalau dia tidak suka dengan media ini, dia bisa dengan mudah beralih ke yang lain. Kayak kalian kalau megang remote TV, semua kontrol dari media itu ada di tangan kalian. Kalian misalnya lagi nonton Ikatan Cinta, iklan, gantilah ke Suara Hati Indosiar.
gantilah ke TV One. Nah, itu apa? Itu disebut sebagai halayak yang aktif dan media sebagai yang pasif. Kita sebut sebagai limited effect. Nah, sedangkan perspektif yang kedua, halayaknya di sini bersifat pasif dan medianya bersifat aktif. Kita sebut sebagai powerful effect. Powerful effect berarti apa? Halayak sangat dipengaruhi oleh apa? Pemberitaan media. Misalnya sekarang, di satu sisi kita bisa bersifat sebagai halayak yang aktif, tapi di sisi lain kita juga bersifat sebagai halayak yang pasif. Sekarang pemberitaan COVID di media, semuanya itu digerakkan 3M, ya kan? Nah, powerful efeknya apa? Di situ ada sanksi yang media itu sebarkan. Apa sanksinya? Baik sanksi sosial, misalnya kalau kita nggak pakai masker, orang melihat kita misalnya dikucilkan atau gimana. Nah itu karena adanya pandemi. Jadi mau tidak mau kita terpengaruh dengan atau mengikuti dengan yang namanya pemberitaan media. Jadi perilaku kita sesuai dengan bagaimana yang media instruksikan. Nah itu disebut sebagai powerful effect. Atau misalnya gini, elektabilitas dalam pemilihan suara ketika pemilu ya. Liana misalnya Jazil, Andini, Mia sudah wayanya pilkada. Dia bingung mau milih siapa. Nah akhirnya selama dia nonton TV misalnya hanya ada satu tokoh mempengaruhi kegiatan elektabilitas Mia, Andini dan yang lainnya ketika memilih menunaikan hak suaranya. Karena itu saja yang dia tonton selama di TV tokohnya, maka itulah yang kalian pilih. Nah, artinya apa? Dari isi pesan yang media sampaikan, di situ ada kekuatan power yang membuat kalian merubah perilaku. Seperti itu. Isinya. Saya mau baca, silakan yang mau baca. Saya sambil minum jahe. Jazil, Bu, pengen baca. Silakan Jazil. Ya Allah. Tadi mana ya? Masya Allah. Nikmat sehat bisa kalian rasakan ketika sakit memang. Aduh, mana tadi Feli? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bu, tadi. Content analysis merupakan metode penelitian membahas secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi ini adalah Laszlo, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Nah, sebenarnya ada beberapa definisi secara umum. Di sini diartikan bahwa analisis isi ada sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Terus analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode penelitian lain di dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti pesan yang talent atau tersembunyi, kualitatif, dan prosedurnya berbeda. Sampai situ, Bu. Oke, itu berbicara Jazil itu hanya analisis isi. Yang lainnya silahkan tambahkan. Banyak. Nuzul, coba baca Nuzul.
Ada nggak Nuzul? Yang Ibu. Ada Bu. Coba baca. Setelah ini Bismillah. siap-siap Mega. Mega siap-siap. Nuzul baca. Yeah. Ibu, saya tapi mengambil dari Humas, nggak apa-apa ya Bu? Iya, memang ada juga kaitannya dengan PR. Tadi kan Oke. sudah saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan masyarakat atau sering disingkat Humas, Public Relation, merupakan bagian dari perusahaan, organisasi maupun intuisi yang berperan dalam menampilkan citra. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian, agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecah masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di sini jenis teknik penelitian digunakan pada penelitian organisasi media Humas ini biasanya deskriptif kualitatif. Kemudian dalam penelitian organisasi media ini adalah sebagai berikut cara-caranya. Yang pertama, penelitian ini memilih informan untuk mendapatkan data yang valid dan peneliti menentukan informan dari Humas dan dari masyarakat. Yang kedua, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat perekam. Yang ketiga, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji kredibilitas, uji dependabilitas, dan yang terakhir uji konfirmabilitas. Yang kelima, dalam menganalisis hasil penelitian digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan. Masih banyak lagi. Mau dilanjut Bu? Gini, coba ada nggak yang nulis apa yang saya sebutkan? Jadi dalam meneliti itu kalian nanti ya dalam tugas akhir rumit sih. Saya belum naik pangkat dalam dosen. Jadi syarat saya membimbing pangkat di kampus. Saya masih di kepangkatan yang belum saya urus karena terkendala banyak hal ya. Saya setiap tahunnya rezekinya punya bayi terus nih, jadi saya agak sulit. Nah, disinilah kekurangannya. Mau kemana? Mau ngapain? Nggak ada. Di kantor belakang kali. Di kantor sana. Nggak ada. Di koperasi ada nggak? Nggak keluar ya, nggak ada izin keluar. Kemudian kemarin saya dapat teguran dari kampus. Bu Muawana kenapa belum diurus? Saya sudah urus Bu, tapi jurnal saya sudah turun, alhamdulillah. Cuma memang dari Kopertais-nya, dari Kemenaknya sedang antri ya. Nah, kenapa saya terus didorong? Karena kurangnya SDM yang dari KPI-nya ya, yang dari KPI-nya itu membahas secara keseluruhan tentang komunikasi. Nah, ini agak sulit juga karena apa? Karena memang orang-orang komunikasi ini adalah orang-orang yang harus paham terhadap model penelitian komunikasi dan media. Tidak sama dengan mungkin alurnya sama ya, tapi gaya dengan media itu gayanya tidak bisa disamakan ketika kita meneliti tafsir atau kajian kitab. Nah, makanya kadang kampus itu agak kewalahan kalau menguji dan membimbing anak-anak KPI gitu. Mohon doanya juga supaya apa ya? Supaya pangkatan saya dipermudah, dipercepat. Gini, perlu dicatat. Meneliti itu tidak hanya teorinya saja yang dicantumkan.
dalam analisis media, kita juga harus model penelitian. Kalian mau meneliti tentang misalnya halayak, tentang masyarakat. Sekarang lagi booming misalnya drakor, saingannya dengan film-film Turki juga kan sekarang lagi booming lagi ya. Nah, kalian mau meneliti tentang halayaknya. Teori halayak aktif dengan teori halayak pasif itu berbeda. Teori halayak pasif berarti masyarakat dipengaruhi betul oleh media. Ya, kita sebut sebagai teori yang sifatnya itu homogen. Homogen itu artinya punya kesatuan yang sama, sama-sama dipengaruhi oleh media, meskipun orang-orangnya itu heterogen, artinya beraneka macam. Ada berbeda umurnya, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sukunya, itu heterogennya. Homogennya adalah mereka sama-sama terpengaruh, terbius oleh media. Ya. Teorinya itu apa? Ada bullet teori, kemudian ada agenda setting. Ini nama-nama teori, dicatat. Kemudian ada ada bullet teori, ada agenda setting, ada spiral of silence. Allah. Ada kultivasi teori, ya, itu tuh teori yang halayak bersifat pasif. Sedangkan halayak yang bersifat aktif, artinya halayak bisa memilih, bisa menentukan media mana yang mereka gunakan, ya. Itu ada teori yang sering dipakai adalah uses and gratification. Kemudian apalagi? Ada teori dependensi, teori ketergantungan. Atau ada lagi teori two-step flow. Dulu kalian pernah saya suruh tuliskan kan macam-macam teori itu. Nah, ada lagi teori yang dikenal oleh De Fleur itu difusi inovasi. Nah, itu adalah teori yang mengangkat kalau halayak bersifat aktif. Dari teori itu kita harus tentukan model. Modelnya. Dalam riset komunikasi, model penelitian ini sangat mempengaruhi terhadap pengaruh atau efek media terhadap halayak. Apakah media disebut sebagai unlimited effect atau apakah media disebut powerful effect? Seperti sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Nah, model ini berasumsi bahwa komponen-komponen dalam komunikasi itu banyak. Satu, ada model peluru. Ya. Model peluru ini adalah model komunikasi satu langkah. Seperti model peluru disebut juga dengan hypodermic needle theory. Model peluru ini artinya apa? Peluru ditembakkan, nah maka yang ditembakkan itu sifatnya pasrah menerima tembakan. Seperti misalnya jarum suntik, ya kan? Nuzul lagi sakit cikungunya disuntik kakinya biar nggak lemes. Maka apa? Kepasrahan nuzul dalam menerima obat yang ada dalam jarum suntiknya itulah yang disebut sebagai model peluru ini. Jadi pasrah, menerima apapun yang diberikan. Ya. Dan tidak menyadari efek dari medianya itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap dirinya. Ya. Nuzul tidak menyadari obat apa yang dimasukkan dalam tubuhnya itu menguasai dan mempengaruhi kinerja tubuhnya saat obatnya disuntikan. Kurang lebih seperti itu.
Teori yang masuk ke dalam model peluru ini apa aja? Ada teori yang namanya stimulus respon, ya, atau teori SMCR. Apa itu SMCR? Short, sumber informasi, message, pesannya apa, C, channelnya apa, dan R, receiver itu siapa. Jadi SMCR itu teori ya. Kemudian ada lagi teorinya model peluru ini spiral of silence, teori spiral keheningan. Jadi berita aja diterima aja gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ya, jadi model peluru ini adalah yang akan kalian pilih. Makanya yang lalu pernah saya suruh kalian untuk hafalkan macam-macam teori, ya kan? Ya, Bu. Supaya apa? Supaya kalian ngelotok, supaya kalian matang. Kalian misalnya sudah ada pandangan, besok saya mau meneliti tentang pola komunikasi antara guru dengan murid di misalnya TPQ Nuzulul Quran misalnya. Nah, kenapa ini ada masalah? Misalnya ada masalahnya apa? Misalnya seringnya terjadi miskomunikasi. Nah, maka gunakanlah model peluru untuk mengemasnya. Dari model peluru ini pilihlah teori yang ada di dalamnya, ya. Apakah teori spiral of silence, apakah teori SMCR, apakah teori stimulus respon, seperti itu. Atau model yang kedua. Model yang kedua itu adalah model uses and gratification. Ya. Apa itu model uses and gratification? Ada yang tahu? Nah, Ada Bu. model Ada, Bu. model ini berbicara adalah bahwa media tidak mempunyai kekuatan secara utuh dalam mempengaruhi khalayak. Kalau tadi model peluru, media berkuasa, powerful effect, ya kan? Makanya orang pasrah, dikasih tontonan apa aja dia menerima. Nah, tetapi kalau model uses and gratification, media tidak mempunyai kekuatan secara mutlak terhadap khalayak. Karena apa? Ada yang namanya selektivitas dalam model ini. Ketika saya tidak suka dengan film-film, misalnya dengan dengan pemberitaan di Metro TV, ya, maka saya dengan leluasa tanpa adanya intimidasi dari siapapun, jempol saya langsung pencet channel lain, ganti Trans TV. Kemudian 5 menit kemudian saya bosan, ganti lagi saya Indosiar. Jadi jempol Anda inilah yang mempengaruhi bagaimana model uses and gratification ini bermain. Ya. Nah, intinya layak menggunakan media berdasarkan motif-motif tertentu, berdasarkan keinginan dan manfaatnya. Ketika kalian mau mendengarkan informasi tentang kecelakaan, Anda cari di TV. Ketika Anda bosan dengan pemberitaan COVID, Anda cari tayangan hiburan. Nah, gitu. Jadi orang atau halayak menggunakan media adalah berdasarkan motifnya, berdasarkan keinginannya. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, paham ya? Insyaallah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Enggak, Ibu saya mau baca bertanya. dulu Mega. Mega baca. Ibu mau bertanya. Mau Oh, bertanya mau dulu tanya, apa baca? silakan. Siapa ini yang ngomong? Iya, Bu. Mega. Mega, Bu. Iya, baca. Tanya. Ya udah baca, tanya.
ini kan tadi kan Ibu bilang kayak teknik kan judul paper kita kan teknik analisis dalam melakukan penelitian terhadap organisasi media. Berarti yang Mega tangkap dari yang Ibu jelasin dari tadi benar nggak Bu? Kalau emang kurang tolong diluruskan. Ini kan Bu, tadi kan kayak melakukan penelitian. Nah penelitian ini kan maksud Ibu tadi model-model penelitian yang kita gunakan. Nah terus kayak dalam medianya itu kita menggunakan teori komunikasi yang udah kita pelajarin. Nah, maksud dari organisasi media tersebut, media ini tuh maksudnya organisasi dari media itu atau organisasi yang kayak Ibu contohin kayak kita menggunakan teori itu dalam organisasi, contohnya kayak institusi yang Ibu contohkan tadi misalnya kayak IIKI, terus kayak pesantren Nuzul Quran gitu. Berarti Iya, jatuhnya betul. organisasi ini kayak kumpulan gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi organisasi itu betul, Mega. Jadi organisasi media di sini adalah yang di dalamnya itu ada penggunaan medianya. Jadi organisasi medianya di sini maksudnya ada strukturnya, ada PR-nya. Makanya tadi Nuzul kalau kalian searching di Google itu ada yang ngomongin tentang PR kalau berbicara organisasi media. Nah, karena media itu banyak, bukan cuma satu orang. Ya, ada yang tugasnya jadi produser, ada yang jadi editor. Nah, setiap organisasi itu punya yang namanya bagan atau struktur. Media itu nggak mungkin jalan sendiri. Media itu melibatkan banyak orang, banyak struktur, ya. Makanya disebut sebagai organisasi. Perkumpulan yang apa? Kan tadi ada tingkatannya, saya sebutkan di awal ya. Di awal sekali tadi saya sebutkan tingkatannya itu ada interpersonal, yaitu antara 1 dan 2 orang yang membutuhkan feedback ya, yang membutuhkan timbal balik secara langsung ya kan, butuh jawaban secara langsung, itu interpersonal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kelompok. Kelompok itu adalah kumpulan orang. Misalnya kelompok kelompok A, B, C itu mempunyai kepentingan yang sama. Nah, organisasi yang ketiga tingkatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok. Mempunyai visi dan misi tugas yang sama organisasi. Nah, karena banyaknya orang yang terlibat melebihi jumlah kelompok, ya, maka organisasi harus mempunyai struktur. Maka itulah yang membedakan penyebutan antara kelompok dengan organisasi, ya kan? Misalnya kelompok A dan B, dia tidak mempunyai badan struktur yang begitu detail sebagaimana yang ada di organisasi. Nah, kenapa media disebut sebagai organisasi media? Karena orang-orang yang terlibat di dalam media itu banyak. Makanya orang yang kerja di media itu disebut dengan kerja tim, teamwork. Karena tidak mungkin ya seorang produser itu merangkap jadi kameramen, merangkap sebagai jurnalis juga, merangkap sebagai editor juga, merangkap sebagai finance juga, sebagai talent juga, ya kan? Karena tidak mungkin seorang kameramen itu dia merangkap sebagai floor director, itu tidak. Makanya media itu membutuhkan banyaknya orang sehingga diperlukan banyaknya kinerja. Nah, kinerja dari orang-orang itu tupoksinya ditentukan melalui bagan atau struktur kepengurusan yang ada dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi besar ataupun organisasi kecil. Makanya berbicara tentang itu juga biasanya kita berbicara tentang PR, tentang public relation yang hubungannya dengan masyarakat, antara media dengan khalayak, jembatannya adalah PR. Antara sebuah organisasi dengan khalayak di luar menggunakan jembatan yang namanya humas atau PR. Betul, Mega. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi memang
organisasi media adalah organisasi medianya yang kita teliti. Nah, dari situ terpecah, apakah mau halayaknya, mau medianya itu sendiri. Kalau medianya ya berarti ngomongin organisasi medianya, ataukah mau isi pesan medianya saja, maka berbicara tentang analisis isi gitu. Jadi banyak sekali model-model dalam organisasi media yang kita bahas hari ini gitu. Silahkan yang mau tanya lagi. Halo, yang lain gimana? Memang perlu banyak ini ya, perlu banyak diskusi kalau berbicara tentang model ini. Coba baca paper Mega. Baik, Bu. Analisis isi harus dalam penelitian tentang pesan yang sifatnya meneliti pesan yang latent atau tersembunyi, kualitatif, dan prosedurnya isi media yang berbeda. Dennis M. Kikuel membuat dikotomi dalam riset analisis isi media terdiri dari dua tipe, yaitu message context analysis dan structural analysis of text. Analisis isi yang termasuk di dalam message context analysis memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama kuantitatif, fragmentary, sistematis, generalisis, ekstensif, manifest meaning, dan objektif. Sementara itu, struktural analysis of text di mana semiotika termasuk di dalamnya memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama kualitatif, holistik, selektif, ilustratif, spesifik, latent meaning, dan relative to reader. Analisis isi dapat dibedakan atau dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik itu surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lainnya. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Nah, jadi analisis isi didahului dengan melakukan coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan. Yang paling banyak muncul dalam media komunikasi, dalam teori komunikasi organisasi, adalah dalam hal pembicaraan coding. Perlu juga dicatat konteks mana istilah itu muncul. Kemudian dilakukan klasifikasi terhadap coding yang telah dilakukan. Nah, klasifikasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Oke. Oh, itu tadi juga bahasannya luas ya. Kalau mau dikerucutkan itu banyak. Jadi ini kita sebut sebagai aplikasi riset ya. Tadi salah satunya adalah analisis isi. Nah, sebelum berbicara analisis isi, kita kenalkan dulu tadi dua perspektif media. Kalian tadi sudah paham ya, bagaimana tipe media, apakah media aktif atau media yang pasif, atau khalayak aktif, media pasif atau sebaliknya. Itu dua perspektif. Setelah itu ada model peluru yang tadi saya jelaskan. Setelah model peluru ada model uses identification. Setelah itu model yang ketiga itu adalah model agenda setting. Nah, setelah itu baru berbicara tentang analisis isi. Analisis isinya apakah kuantitatif ataukah kualitatif yang Anda gunakan. Setelah analisis isi ada lagi temennya namanya analisis framing. Ya. Ada analisis framing, Anda berbicara tentang discourse analisis atau analisis wacana. Ya. Analisis wacana ini cakupannya jauh lebih banyak. Ada denotasi, ada konotasi, ya. Nah, banyak kan. Kemudian ada semiotik. Nah, kalau di luar
semiotik dengan analisis wacana itu sama. Ya. Kalau kalian pakai bukunya Gilbranston, itu buku besar komunikasi, analisis wacana, denotasi, konotasi, konotatif, denotatif, dan semiotik. Nah, tapi kalau kita dipecah nih, yaitu semiotik itu adalah bagian kajian keilmuan sendiri. Seperti itu. Nah, kemarin tesis saya itu pakai analisis wacana ya atau semiotik. Buku besarnya adalah bukunya Gilbranston. Kalian kalau mau cari kepusingan, bacalah tesis saya, dijamin pusing. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tentang kajian hari ini. Maulida, mana Maulida? Iya, Bu. Maulida. Ada yang mau ditanyakan nggak Maulida? Enggak ada, Bu. Saya berbicara apa aja tadi? Saya ngomong apa aja tadi? Dari tadi kemana Maulida? Iya, Bu, saya mendengarkan tentang pembagian yang saya catat yang analisis data kualitatif dan kuantitatif. Siti Aisyah Amini. Siti Aisyah Amini. Iya, Ibu. Oke, Anda standby dari tadi. Iya. Atas, Ibu. Apa yang saya omongin tadi? Oke. Organisasi. Mudah-mudahan saya husnuzon ya. Kalian menyimak. Tidak menyimak pun rugi di kalian, bukan di saya. Baik, kita sekarang beralih ke mata kuliah selanjutnya, dakwah. Coba dibaca Najwa. Najwa baca tentang hadis dakwah. Ini kan sistem dakwah ya, Bu? Sistem dan tahapan dakwah. Sistematika dan tahapan dakwah. Najwa. Bentar, Bu. Yang lain disiapkan paper hadis dakwah ya. Kita beralih ya, Bu. Sebentar. Saya lagi buka beralih ke hadis dakwah. Setelah ini ada tugas dari saya, riset media ini. Simak tugasnya setelah perkuliahan, saya upload di Google Classroom. Najwa masih bisa atau ditunggu? Ibu, maaf, boleh lagi error, Bu. Coba Siska Nur Agniatul Ulia. Siska Nur. Ibu. Silahkan baca. Di sini judulnya sistematika dan tahapan dakwah. Nah, sebelum terjadinya sebuah proses, tentunya ada sistem yang saling memengaruhi dan berhubungan.
Menurut Nasaruddin, dikutip dari Ali Aziz dalam ilmu dakwah, sistem menurut arti logat adalah suatu kelompok unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan kolektif. Maksud sistem adalah suatu rangkaian kegiatan yang sumbang-menyumbang, saling berkait, menjelmakan urutan yang logis, dan tetap terikat pada ikatan hubungan kegiatan masing-masing dan rangkaian secara menyeluruh. Dakwah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan, dan kemudian dakwah secara kolektif atau kelompok dapat dianalisis dengan menggunakan teori sistem dakwah. Sistem dakwah dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan secara mikro. Secara makro, sistem dakwah merupakan subsistem sosio-kultural di dalam arti luas, sehingga terhadapnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem ideologi, politik, pendidikan, ekonomi. Secara mikro, dakwah Islam merupakan sistem yang terdiri dari secara mikro, dakwah Islam merupakan sistem yang berdiri sendiri sehingga analisa terhadapnya berdasarkan analisa faktor komponen yang membentuk sistem. Kajian sistem dakwah dapat terlihat dari berlangsungnya roda kelembagaan atau organisasi. Pada teori sistem dakwah dapat dikembangkan melalui manajemen 6M, yaitu pengurus atau men, pendanaan atau money, strategi manajerial atau metode, peralatan dan sarana atau machine, masyarakat mitra dakwah atau market, dan pesan dakwah atau material. Komponen-komponen kecil yang terbentuk dari beberapa subsistem merupakan bagian dari sistem dakwah. Beberapa subsistem yang disebut unsur-unsur dakwah yang meliputi pendakwah, mitra dakwah, pesan dakwah, metode dakwah, dan media dakwah. Kemudian ada tahapan dakwah berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada marhalah ad-di'ayah. Nah, di sini marhalah propaganda memperkenalkan, menggambarkan fikroh, dan menyampaikan kepada orang ramai di setiap lapisan masyarakat. Dalam tahapan ini, dakwah dilakukan dengan menyebarkan fikroh Islam di tengah masyarakat. Adapun sistem dakwah untuk tahapan ini adalah sistem kelembagaan. Urgensinya adalah kerja sosial bagi kepentingan umum, sedangkan medianya adalah nasihat dan bimbingan sekali waktu, dan membangun berbagai tempat yang berguna di waktu yang lain, juga berbagai media aktivitas lain. Kemudian ada marhalah at-takwin. Marhalah yaitu marhalah pembentukan yang mana memilih para pendukung, menyiapkan angkatan tertera, pendakwah dan jihad era mendidik mereka. Mereka dipilih dari golongan. Siska, cukup. Jadi sistematika dan tahapan dalam berdakwah. Tadi ada beberapa yang disebutkan ya. Nah, sistematika tahapan dalam berdakwah ini Siska lebih membahas tentang strukturnya ya. Coba ada yang menulis lain nggak tentang sistematika dan tahapan dalam dakwah? Najwa, udah ketemu belum Najwa? Najwa? Ya Bu, kalau di sini saya menulisnya, menurut Dr. Andes Nazruddin Razak, suatu sistem dakwah hendaklah jelas yang menjadi input dan yang akan menjadi output. Dan antara keduanya terjadi suatu proses tertentu. Di sini saya menulis kayak skema gitu Bu. Jadi yang pertama input, kemudian proses, kemudian output. Nah, dari input, proses, dan output tersebut akan terjadinya sebuah feedback. Jadi input di sini adalah dai sebagai sumber informasi atau sebagai komunikator. Kemudian outputnya adalah cita-cita dakwah yang berupa cita-cita jangka pendek dan panjang.
prosesnya adalah pelaksanaan dakwah. Kemudian feedback adalah umpan balik dari objek dakwah setelah proses dakwah yang kemudian diikuti proses evaluasi secara cermat dan tindakan korektif untuk selanjutnya berproses secara menyeluruh tapi saling berkaitan dan sambung bersambung. Dan akhirnya pada garis final yang merupakan cita-cita dakwah kembali ke output sendiri. Oke, coba yang lain. Siti Aisyah Amini, coba. Kata kuncinya yang pas banget saya belum ketemu. Tapi benar, maksudnya yang ditulis Siska. Iya. Mana tadi Kalau Siti yang Aisyah? Wah, Aisyah nulis apa? kalau yang saya tulis dalam memasifkan tunggu yuk. Sistematika adalah susunan yang berkaitan satu sama lain. Bisa juga diartikan sesuatu yang sudah disusun, diatur atau ditata dengan baik dan rapi. Terus? Udah buat belum papernya Siti Aisyah Amini? Udah, Bu. Tapi belum Bacalah. dipindahkan. Ya. Yang kedua itu pesan dakwah. Istilah pesan diartikan sebagai amanat yang disampaikan lewat orang lain, perintah atau nasihat yang tidak langsung melalui perantara. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yang udah kita tahu, da'a yad'u, da'watan yang berarti memanggil, menyeru, mengundang. Sistematikanya itu Siti Aisyah ini belum siap ini sama papernya nih. ya udah Ibu. Sistematika pesan dakwah khususnya dan ajaran agama secara umum inilah yang menjadikan ruang komunikasi dakwah dan masyarakat senantiasa menjadi sorotan banyak kalangan, tak terkecuali para juru dakwah. Terus? Jadi sistematika dan tahapan dalam berdakwah itu adalah yang mengatur seperti struktur, sistematikanya. Jadi perlu adanya riset dulu, perlu adanya penelitian dulu. Melihat mad'unya itu adalah orang-orang yang seperti apa. Kemudian melihat materinya. Apakah materi yang akan disampaikan itu sesuai dengan kondisi mad'unya saat itu. Nah, sistematikanya disusun. Baik materinya, baik orangnya, baik apanya, manajemennya. Nah, itulah yang disebut sebagai sistematika atau tahap sistematika dalam berdakwah. Sedangkan tahapannya adalah ya tadi yang pertama, ada yang sudah disebutkan, menyiapkan materinya. Tahapan-tahapannya ini banyak ya pandangannya, tetapi secara garis besar yang perlu dipersiapkan dalam berdakwah itu adalah komponen dakwahnya itu sendiri. Ya, tidak hanya isi pesannya saja yang ingin kita sampaikan. Nah, tetapi ada material lain yang ingin kita sampaikan kepada mad'u. Kalau misalnya tahapan dakwah secara sistematis tidak bisa digunakan, makanya kalau dalam manajemen dakwah tuh ada kegiatan plan A dan plan B, plan C ya. Ada rencana 1, rencana 2, rencana 3. Itu untuk apa? Nah, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam kegiatan dakwahnya.
Kayak misalnya tahapan dakwah juga ada yang mengartikan sebagai proses. Kayak misalnya Rasulullah tahapan dakwahnya itu apa? Pertama, itu adalah bisir, diam-diam. Diam-diam ya, Bu. Ketika menyampaikan dakwah, Rasulullah itu diam-diam. Karena apa? Saat itu pasukan atau umat Islam baru sedikit, ya kan? Sementara masyarakat saat itu masih masyarakat jahiliyah yang membenci Islam, ya kan? Sampai ada yang bilang Rasulullah gila, ya kan? Sampai ada yang nimpukin batu, ya kan? Menimpuki kotoran. Nah, setelah dirasa pasukan Islam cukup banyak, maka Rasulullah mengadakan kegiatan dakwah secara terang-terangan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai tahapan dakwah. Tentunya tahapan dakwah Rasulullah saat itu dengan sekarang berbeda, ya kan? Kalau sekarang tahapan dakwahnya adalah melihat bagaimana kondisi dai dan mad'unya dalam memerangi, misalnya sedang maraknya misalnya prostitusi online misalnya. Nah, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama diperangi dengan cara apa? Dari dai-nya sendiri, kemudian kepada mad'unya. Kemudian misalnya ada perbuatan dosa yang sedang marak, misalnya apa ya? Sekarang tuh yang lagi marak tuh kasus-kasusnya pencurian kendaraan bermotor misalnya. Nah, di situ ada tahapan-tahapannya dalam mencegah atau memberitahu. Mumtaz, jangan dong, ntar pecah kacanya, Dek. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan itu adalah sebagai proses, ya, sebagai step. Ketika kita mau melaksanakan misi dakwah. Itu belum disebutkan dari ketiga paper yang sudah dibahas. Zalfa Zanir. Coba baca Zalfa. Iya, Ibu. Sistem dakwah akan berjalan dan mudah kita amati pada dinamika sistem terbuka. Di dalam dinamika sistem terbuka terdapat pergerakan sebuah proses. Dinamika sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem yang di dalamnya mengalami beberapa tahap. Setidaknya dalam proses perencanaan dakwah diperlukan adanya langkah-langkah dalam perumusannya guna mencapai sasaran seefisien dan seefektif mungkin. Salah satu model perencanaan yang kuat dalam rangka pencapaian sasaran yaitu perencanaan dengan suatu pendekatan sistem. Perencanaan dengan pendekatan sistem adalah perencanaan yang dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai penemuan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Dalam konteks ini berarti kesenjangan antara kondisi ideal menurut tolak ukur Islam manusia dengan kenyataan yang ada pada objek dakwah yang dihadapi. Kedua, merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat. Jika diidentifikasi dan perumusan masalah yang ada pada objek dakwah, baik individu maupun masyarakat telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dicarikan model-model apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian dipilih model yang tepat. Ketiga, menetapkan strategi pemecahan. Langkah penetapan strategi merupakan langkah berikutnya setelah perencanaan memilih pemecahan yang tepat. Hal ini berarti penetapan hal-hal yang mencakup aspek-aspek metodologi, substansi, dan pelaksanaannya.
Dalam kaitan perencanaan dakwah berarti perencanaan melakukan penetapan metode dakwah, pengolahan isi pesan dakwah, dan penetapan pelaksanaan dakwah. Keempat, mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan. Evaluasi model dan strategi pemecahan berarti mengoreksi tiap tahapan pemecahan dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek dakwah dan lingkungannya. Evaluasi ini menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan dan perjalanan dakwah. Evaluasi dapat dilakukan baik pada tahap awal, tengah, dan akhir. Terakhir, kelima, merevisi tiap tahapan proses tersebut. Pada tahap analisis, setelah mengetahui kekurangan dari tiap tahapan, maka selanjutnya merevisi tahapan yang kurang tepat dengan disesuaikan pada tahap perencanaan yang lebih sempurna. Udah, Ibu. Oke, Novita Sari, baca. Ya, Bu. Sistematika pesan dakwah sangat tergantung pada media yang digunakan dalam berdakwah. Dalam media cetak misalnya, yang meliputi surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin atau jurnal dan sebagainya. Akan berbeda sistematikanya dengan media elektronik, seperti televisi, internet, website, blog, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, di sini saya akan menjelaskan sistem pesan dakwah dalam website. Sistem pesan dakwah dalam media website mesti memenuhi standar Wide Web atau WWW yang bersifat atraktif dan menarik, meliputi teks, gambar, suara, dan video. Adapun tahapan dalam berdakwah adalah yang pertama, dakwah bil hikmah. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah. Yang ketiga, ada dakwah mujadalah bilati ahsan. Dakwah bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan mendalam orang atau masyarakat yang menjadi sasarannya. Yang kedua, dakwah bil mau'izah hasanah. Berarti memberi kepuasan kepada jiwa seseorang atau komunitas yang menjadi sasaran dakwah. Hal itu dengan cara-cara yang baik seperti memberi nasihat, pengajaran, serta teladan yang positif. Yang ketiga, dakwah mujadalah bilati ahsan. Merupakan dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau berdialog sesuai kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Adapun sistematika dalam berpidato atau berceramah, yang pertama yang harus ada adalah pendahuluannya. Di dalam pendahuluan itu ada salam pembuka, kemudian ada ucapan terima kasih. Yang ketiga, mengutarakan topik, tema, atau judul yang akan dibawakan. Yang kedua ada isi atau materi. Dan yang ketiga ada penutup. Kesimpulan. Nah, Oke, adapun tahap oke, cukup, Novita. Aisyah Baik, Bu. Aulia. Baca Aisyah Aulia R. Aisyah. Aisyah Aulia. Baca Alfia Zahra. Alfia Zahra. Enggak ada juga, Allah. Kurnia Putri Rukmanasari. Kenapa pada enggak ada? Kurnia Putri Kenapa pada enggak? kayaknya itu Bu
gangguan sinyal dari tadi. Fiona Alfionita. Ya, Bu. Coba baca. Saya sama kayak Novita, Bu, tapi. Sama. Jadi sistematika dan tahapan itu beda ya. Sistematika dalam berdakwah dengan tahapan-tahapan dalam berdakwah itu intinya seperti merencanakan, seperti memplanning kegiatan berdakwah seseorang. Nah, tentunya ini berbeda kondisinya tergantung bagaimana dai dan mad'unya. Dari tadi paper yang dibacakan oleh teman-temannya itu ada beragam ya, pengartimatika dan tujuan dan tahapan-tahapan dalam berdakwah. Coba terakhir saya mau baca itu tadi yang disebut-sebutkan orang yang nggak nyaut itu, saya yakin nggak ready dia di depan HP. Reni Arisandi. Reni udah berkeluarga nih, Reni? Sudah, Ibu. Oh, Reni ini apa? Kelas ngulang? Iya, Bu. Tahun 2015 kamu. Cukup lama dong. Iya, Ibu. Oh, cuti? Iya. Sekarang semester? Sekarang semester berapa ya, Bu? 12 sepertinya. Berarti enggak ngulangnya dari semester berapa? Hanya semester 6 aja, Ibu. Yang Tapi diulang ini, semester 6? Iya. Cuman ada mata kuliah yang enggak ada, kemudian dialihkan ke HDKPI. Ke hadis dakwah di KPI. Tapi nih namanya belum ada Reni Arisandi di tempat saya. Oh, begitu. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Ibu. Kemarin Ya. sudah sempat konfirmasi. Oh, mungkin belum di-input ya. Kalau sudah gabung di hadis dakwah Google Classroom-nya belum? Karena saya nilai dari sana semua. Oh, sudah, Ibu. Iya, pokoknya saya semua nilai itu saya dari Google Classroom. Karena megang banyak kelihatan. Nah, nilainya itu biar bisa langsung kalian. Tapi kadang saya memang nggak sempat, jadi belum sempat mindahin di Classroom. Di inputnya, di siakatnya sudah ada. Itu juga ada yang kayak gitu. Ya, Bu. Coba, ready nih udah bikin papernya belum? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Ini jam kedua ada mata kuliah apa nih, Jazil? Statistika, Ibu. Statistik, Bu. Ya, Ibu, statistik. Saya kira Ya. tuh kalian kosong jam ke-1, jam kedua. Jam ke-1 Ada, aja, Ibu. Satu aja yang kosong. Iya kan, saya 2 mata kuliah, harusnya 2 jam. Gini, kumpulkan paper di Google Classroom-nya seperti kemarin Safina menginstruksikan. Jadi Safina bikin kolom ya, kumpulkan di kolom ini. Nah, itu langsung deret. Nah, sehingga saya bukanya itu gampang satu-satu. Bukan kalian ngirim sendiri di tiap kolom ya. Ya, Ibu. Seperti kemarin tuh saya sudah cek itu bagus. Tapi ada tuh yang mata kuliah satunya cuma 18 orang yang ngumpulin. Kalau mata kuliah yang satunya itu sudah full yang ngumpulin. Jadi ini dikumpulkan paper yang hadis dakwah karena saya belum sempat simak. Saat ini juga ya, maksudnya sekarang dikumpulkan di Google Classroom-nya. Safina kasih pembuka kolom, kalian kumpulkan di bawahnya linknya. Oke. Iya, Ibu. Yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kenapa? Bikiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.